Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran IPS kelas rendah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Safinatul Ummah dan teman saya Faiz Nabila, Rikatul Maghfirah, dan Sarah Maulidiana. Kepada pemateri, saya persilahkan untuk menjelaskan. Pembahasan pertama yaitu karakteristik ilmu pengetahuan sosial di kelas rendah, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini mengutamakan hal-hal, arti, dan penghayatan terhadap lingkungan sosial yang fakta untuk menelaah suatu masalah-masalah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pengalaman. Nah, permasalahan di kehidupan sehari-harinya itu baik berupa perbedaan pendapat, kebutuhan ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Terhadap siswa kelas rendah, yakni kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar, pembelajarannya merupakan pembelajaran yang bersifat konkret, nyata, atau benar-benar ada dan dapat dilihat. Selanjutnya pembahasan mengenai latar belakang pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Terdapat pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Peraturan pemerintahan ini memberikan arahan tentang perlunya unsur dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang secara keseluruhannya mencakup yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Dan yang kedua, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan paduan dan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. Dan yang terakhir, kalender pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan sosial. Istilah ilmu pengetahuan sosial yang secara resmi mulai dipergunakan di Indonesia sejak tahun 1975 adalah istilah Indonesia untuk pengertian social students seperti di Amerika Serikat. Dalam dunia pengetahuan kemasyarakatan atau pengetahuan sosial, kita mengenal beberapa istilah. Contohnya seperti ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Untuk tidak membingungkan penggunaan istilah tadi dalam mengembangkan dan penerapan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, kita perlu memiliki persepsi yang sama terhadap ketiga istilah tersebut. Sesuai dengan sebutannya, sebagai ilmu-ilmu sosial ini tekanannya kepada keilmuan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial ini secara khusus dipelajari dan dikembangkan di tingkatan pendidikan tinggi. Ilmu yang masuk ke dalam ilmu sosial ini tidak hanya diajarkan pada satu jurusan atau lebih luas satu fakultas, melainkan dikembangkan di berbagai fakultas. Contohnya seperti Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Tercantum dalam kurikulum ilmu pengetahuan sosial tahun 2006 yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Tentu, peserta didik setelah mengenal ilmu pengetahuan sosial, mereka akan tahu dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan dalam bermasyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, setelah siswa memiliki kemampuan ilmu pengetahuan sekolah dasar, tentu mereka memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, serta rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Karena mereka sudah mempunyai ilmu tentang bagaimana cara mereka bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu peserta didik akan memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, karena mereka sudah diajarkan bagaimana cara yang baik dan apa yang akan menjadi dampak jika kita melakukan hal itu. Jadi mereka akan memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir, dengan adanya ilmu pengetahuan sosial, siswa akan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat, baik itu masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun di tingkat global. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.